Ini saya juga akan menjelaskan tentang salah satu lukisan Zen yang saya buat dengan gaya Shei Spontaneous Brush, hanya dengan menggunakan tinta, air, dan pigmennya karmin. Ya, di atas kertas mulberry yang mentah itu. Lukisan ini saya buat tahun lalu, tahun 2021 ya. Saat itu Delta lagi parah dan saya kehilangan 2 orang saudara ya. Kemudian sepertinya kok pandemi belum kunjung usai dan lain-lain ya. Jadi waktu itu saya sering merenungkan soal kematian dan penderitaan gitu. Jadi kebetulan saya belajar meditasi. Jadi dalam meditasi itu ada 3 strategi dalam mengelola penderitaan. Ya, sebenarnya adalah bagaimana sih kita mencegah penderitaan terjadi, satu. Kedua, bagaimana saat kita sedang menghadapi penderitaan. Yang ketiga adalah bagaimana mencabut akar dari penderitaan. Tentu saja mungkin ada yang berpikir, kenapa kok negatif sekali, kenapa ngomongin soal penderitaan, padahal kita kan harus positive thinking, kita harusnya happy, kita harusnya yang positif gitu. Saya termasuk berpendapat bahwa kalau kita tidak terampil dalam mengelola penderitaan, maka selamanya kita tidak akan bisa menemukan kebahagiaan. Karena sebenarnya kebahagiaan itu sudah ada. Dia ditutupi oleh penderitaan-penderitaan. Jadi kebahagiaan itu bukan sesuatu yang ditambahkan dari luar ke dalam kita. No, kebahagiaan sudah komplit di kita, tapi dia dihalangi oleh penderitaan-penderitaan. Saat kita terampil dalam mengelola penderitaan dan menyingkirkan sebab-sebabnya dan melunturkan penderitaan, maka kebahagiaan secara alami akan muncul ke permukaan. Dalam filosofi meditasi ada 3 jalan ya yang saling tumpang tindih dalam mencegah, mengelola, dan mencabut akar penderitaan. Yang pertama adalah dalam bahasa Sanskerta disebut sebagai sila. Ya, sila ini dalam bahasa Chinese disebut sebagai jie, seperti moral conduct, ethical behavior, dimana kalau lu nggak mau disakiti ya lu jangan nyakitin orang lain gitu, as simple as that. Jadi bagaimana agar kita nggak menderita? Ya kita jangan melakukan hal-hal yang jelas-jelas efeknya adalah penderitaan. Kalau efeknya bikin kita menderita, maka bukan berarti ini tidak boleh atau bagaimana, tapi apakah necessary untuk melakukan itu gitu ya. Kalau kita tahu main api itu bisa kebakaran dan panas, logikanya adalah ya kita nggak usah main api dong, sebenarnya ngapain. Lebih baik kita jangan melakukan hal-hal yang secara potensi akan menyebabkan munculnya berbagai emosi negatif yang bikin kita menderita. Intinya kalau kita nggak mau disakiti, ya kita jangan nyakitin orang lain. Kalau kita nggak mau dicurangi, ya kita jangan mencurangi orang lain, gitu ya. Nah, ada beberapa patokan dalam dalam sila ini, yaitu adalah kita sebisa mungkin melatih diri kita jangan menyakiti orang lain, jangan berbohong, jangan mengkonsumsi hal-hal yang melemahkan kesadaran kita. Contohnya, makan karbohidrat yang terlalu banyak. Itu bikin kita jadi ngantuk, lemes, itu nggak baik. Alkohol yang membuat kita tidak bisa mengontrol diri, itu juga nggak baik. Segala sesuatu yang membuat kita
kehilangan kontrol akan diri kita lebih baik dihindari gitu ya. Tujuannya bukan karena apa-apa, tapi tujuannya adalah mengurangi potensi terjadinya penderitaan di masa depan gitu. Kalau kita tahu makan makanan gluten akan membuat GERD kita kumat gitu ya. Ya, kita secara logika bilang ya udah hindari penyebabnya gitu ya. Itu adalah C ya, atau sila bahasa Sanskertanya. Nah, yang kedua adalah dalam bahasa Sanskerta disebut sebagai samadhi. Samadhi dalam bahasa Chinese disebut sebagai ting. Apa ini ting atau samadhi? Yaitu membawa perhatian terpusat ke sini-kini. Kenapa? Karena penderitaan itu terjadi saat kita tidak ada di sini-kini. Kan penderitaan itu story ya. Penderitaan terjadi saat kita membandingkan. Artinya, penderitaan hanya terjadi relevan saat kita membandingkan kondisi kita saat ini ke kondisi kita di masa lalu atau kondisi kita yang kita harapkan di masa depan. Oke, saya kasih contoh ya. Penderitaan itu terjadi saat kita membandingkan. Sekarang saya tanya, ini pendek atau panjang? Oke, saya tukar deh ini. Ini pendek atau panjang? Dia sebenarnya tidak panjang, tidak pendek. Dia hanya menjadi pendek jika kita bandingkan dengan ini. Tapi dia sendiri sebenarnya tidak pendek, tidak panjang. Tapi dia bisa menjadi panjang kalau kita bandingkan dengan ini. Artinya, untuk menentukan pendek atau panjang, pendek dan panjang tidak ada di sini secara berdiri sendiri, tidak ada. Dia tidak panjang, tidak pendek. Artinya panjang pendek hanya relevan saat kita membandingkan. Ya kan? Sama dengan kejadian apapun yang kita alami. Kejadian apapun yang kita alami tidak ada nilainya, netral. Tidak dibilang bahagia, tidak, dibilang menderita juga tidak. Dia hanya menjadi penderitaan saat kita mulai membandingkan. Nah, perbandingan itu artinya apa? Ada sesuatu yang kita bandingkan di masa depan, di tempat lain, atau di masa lalu. Jadi bagaimana mengurangi penderitaan? Kita kembali ke momen saat ini. Ya udah, kita nggak usah pikirin yang ini sudah soalnya di masa depan belum terjadi. Kita juga nggak usah bandingin dengan masa lalu. Kita fokus di masa kini aja, karena di masa kini semuanya netral. Nah, itu yang disebut sebagai ting. Ting itu artinya membawa perhatian terpusat ke sini-kini. Tidak ke masa lalu, tidak ke masa depan. Jadi kalau kita sedang menderita, sedang marah, atau sedang apapun, ya kita ke sini-kini aja. Ya, itu yang kedua. Nanti kita akan latih ini bersama-sama. Yang ketiga adalah, yang disebut dalam bahasa Sanskerta adalah prajna atau wisdom. Bahasa Chinese-nya adalah hui. Hui ini artinya adalah wisdom. Kebijaksanaan dalam melihat realita as it is. Dan ini biasanya muncul secara natural dari kita rutin menjalankan moral ethics kita, sila kita, dan rutin berlatih samadhi atau ting. Ya, secara natural wisdom akan lahir, dan pada saat wisdom ini akan lahir, maka kita tidak gampang lagi menderita karena akar-akar penderitaan sudah mulai dicabut, gitu ya. Dan ini adalah hasil dari latihan. Wisdom tidak didapatkan dari dengerin cerita, tidak didapatkan dari baca buku. Wisdom hanya lahir dari pengalaman hidup Anda dan pengalaman Anda berlatih. Nah, kembali ke gambar ini. Nah, di gambar ini saya melukiskan seseorang yang sedang berlatih samadhi, ya. Saya tulis di sini Sejie Ting Hui. Artinya seseorang yang secara meniatkan diri untuk berlatih benar dalam etikanya, benar dalam latihan samadhinya, dan ujung-ujungnya ada kebijaksanaan yang lahir, ya. Dan saya lukiskan dia seorang diri diliputi dengan sana yang gelap, sunyi, sendiri. Kenapa? Karena memang kita bisa baca buku, kita bisa dengerin orang, kita bisa punya sahabat, kita bisa punya orang tua, kita bisa punya pasangan. Tapi saat kita berhadapan dengan penderitaan, itu tanggung jawabnya ada di kita sendiri. Penderitaan kita adalah tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab orang tua kita, bukan tanggung jawab guru kita, bukan tanggung jawab orang lain,
Bahkan bukan tanggung jawab orang yang kita tuding sebagai penyebab kita menderita. No. Penderitaan saya adalah tanggung jawab saya. Jadi Anda bertanggung jawab untuk mengelola sendiri penderitaan Anda. Dan memang proses perjalanannya seringkali adalah perjalanan yang lonely. Ya, kita bisa banyak dengar ajaran-ajaran orang, tapi ujung-ujungnya kita sendiri yang harus melangkah. Ya, oleh karena itu di gambar ini saya gambarkan seseorang yang dengan tekun, tidak mencela-mencele, tidak sibuk nyalahin orang saat dia sedang menderita, tapi dia dengan sigap pada saat dia menderita dia duduk dan dia hadapi dengan samadhi. Ya.